Oke, kita mulai. Pertemuan kali ini kita ulangi lagi, bukan mengulang, kita awali lagi dengan berdoa supaya ilmu yang kita pelajari masuk ya, dan kita bisa temukan di ujian nanti. Amin. Hmm. Oke, yang pertama kanji. Untuk hari ini aku kasih kanji dikit aja karena aku mau ngasih beberapa kotoba yang lain selain kanji yang buat ujian. Ini kanji yang katanya itu yang pertama itu ada kyo, jokyo. Terus contoh kotobanya ada jokyo keadaan atau kinkyo keadaan terkini. Ini sama-sama keadaan, sama-sama kinkyonya ini yang paling terbaru lah, yang paling mendekati di saat kita menyampaikan keadaan itu ini kita pakai kinkyo ini. Lalu yang kedua ada hengka atau perubahan. Ada taiheng, sangat atau sulit. Taiheng pasti kalian juga sudah sering mendengarnya. Ada kotoba yang selanjutnya yaitu kak, hengka ada perubahan, bungka itu ada budaya. Habis gitu ada kyo digabungkan bisa jadi kangkyo atau kokyo. Kalau kangkyo itu lingkungan, kalau kokyo itu perbatasan. Perbatasan ini perbatasan negara ya, khusus untuk perbatasan negara aja, daerah perbatasan. Ini pakai Kokyo ini. Habis itu ada Kang yang depannya Kangkyo itu di artinya juga di lingkungan atau jungkang atau sirkulasi. Sirkulasi yang di sini jungkang itu biasanya sering dipakai untuk udara, untuk sirkulasi darah sama sirkulasi udara ya. Jungkang di sini. Terus apa lagi? Mm-mm. Iya, yang sering aku temuin jungkang ini dipakai untuk sirkulasi udara sama sirkulasi darah. Mungkin dipakai untuk sirkulasi yang lain, tapi aku belum pernah menemuinya. Yang sering aku ketemui itu adalah jungkang di sirkulasi udara dan darah. Kanjinya aku kasih 5 ini aja. Apa nggak kira-kira? Cuman kanji 5 ini, ketobanya kan beda-beda tuh. Coba bisa apa nggak ya? 5 aja untuk hari ini. Terus ini aku kasih, kita mengingat pelajaran yang dulu ya. Kadang-kadang kalau kita udah mengingat khotbah yang lain tuh lupa sama khotbah-khotbah yang kantang mengenai hari, mengenai apa gitu. Yang pertama ada Ganjitsu. Ganjitsu atau Gantang. Ini 1 Januari. Ini nyebutnya Gantang. Kalian pasti sering ngelihat ini nggak sih di selebaran-selebaran pas tahun baru atau di tembok-tembok pamflet-pamflet pada saat di tempat kerja atau apa Gantang Nohi atau apa Oshirase itu pernah lihat nggak kanji ini? Pernah sih. Ya, ini maksudnya 1 Januari doang loh ya, Baik. tidak untuk tidak untuk 2 Januari ya, hanya untuk 1 Januari aja. Terus ada Jojung atau Shojung. Ini awal bulan. Kalau kalian ditanya seandainya kapan mau pulang ke Indonesia, tahun bukan bulan depan gitu.
Raigetsu no Soujung desu gitu. Mereka tahu oh, awal bulan berarti udah tahu hitungannya tanggal 10 1 sampai 10. Biar lebih kelihatan levelnya. Terus kalau Jujung itu ada pertengahan bulan di tanggal 11 sampai 20. Ini Sojung, Jujung, Gejung ini sering juga muncul ketika kalian pergi ke Supa atau promosi-promosi barang gitu biasanya Gejung, Sojung, Jujung gitu. Berarti itu artinya ini. Kalau Gejung, kalau Jojung, Shojung itu artinya awal bulan. Kalau Jujung itu artinya tengah bulan, tanggal 11 sampai tanggal 20. Kalau Gejung ini artinya tanggal 21 sampai 31 atau 30. Terus kalian juga pasti sering dengar Getsumatsu, Sumatsu, kayak gitu. Nengmatsu gitu. Kalian tahu artinya itu? Kalau Getsumatsu, hmm, gimana Ali? Akhir bulan. Ya akhir bulan. Kalau Shumatsu berarti ya akhir minggu. Kalau apa Nematsu berarti akhir tahun. Pas menjelang mau tahun baru gitu. Nematsu. Habis gitu ada Saki Ototoi. 3 hari yang lalu. Kita sering kan kalau ditanya apa-apa itu susah gitu kan. Biasanya nyebut hari nggak sih nyebut tanggal gitu. Atau bisa bisa nyebut ini Saki Ototoi. Berarti 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu Isaku Jitsu atau Ototoi. Hmm. Itu 2 hari yang lalu. Mereka ngerti Ototoi. Kalau Ototoshi berarti Kyoneng no 2 tahun yang lalu. Kyoneng. Heeh. Kyoneng no Kyoneng. Kyoneng no Kyoneng. Kyoneng no Mae no Toshi. Kyoneng no Mae Neng. 2 tahun yang lalu ya Ototoshi. Kalau ini itu Ototoi berarti 2 hari yang lalu. Kalau Sakujitsu atau Kino itu berarti kemarin. Kalau Asta besok, kalau Asate berarti besoknya besok. Si atas si Asate berarti 3 hari yang akan datang. Terus ada Heijitsu. Heijitsu itu hari kerja atau hari biasa ya. Habis gitu eh, Shukujitsu atau Saijitsu itu hari libur nasional. Terus Sakunen 2 tahun lalu Isakunen 2 tahun yang lalu bisa Isakunen atau Ototoshi ya 2 tahun yang lalu Sakunen tahun lalu Isakunen 1 tahun 2 tahun lalu Sarainen 2 tahun yang akan datang Seng Getsu 2 bulan yang lalu Seng Sensu 2 minggu yang lalu Sarai Getsu 2 bulan yang akan datang. Saraisu 2 minggu yang akan datang. Habis gitu Senjutsu berapa hari yang lalu. Tidak selalu Kino ya. Beberapa hari yang lalu itu bisa jadi 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, atau enggak. Lebih dari 3 hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu. Habis itu Nengmatsu Nengsi itu akhir tahun, awal tahun. Terus Toshinokure itu akhir tahun. Habis itu Kyukao Toru mengambil libur. Kalian punya Yukio semua kan ya? Punya.
Hmm. Ada Hmm. Senji. Dapat berapa? Eh, nggak tahu Senji Kenapa? dikasih sendiri ya? Mm-mm. Kayak nggak tahu dulu tuh di kais Kaisa dulu tuh kayak di Hmm. slip gaji tuh dikasih tahu gitu loh saya jumlah sisa Iya. Heeh, heeh. Yukio. Hmm. Sekarang tuh enggak jadi nggak tahu sisa berapa dah. Dikasih berapa Biasanya gitu-gitu. soalnya setahu aku setiap tahun itu kan bertambah ya, nggak sama. Bertambah. Mm-mm. Mm-mm. Biasanya juga kalau di tempatku itu ditulis di eh itu slip gaji. Mm-mm. Kalian Ada, ketulis ada. nggak? Coba Di Kaisa dilihat. Nggak pernah baca slip gaji Senji. ada. Wah, nggak butuh hitung-hitungan ini Bapak. Coba di itu, di apa lihat UQ-nya dapat berapa. Nanti kalau perbandingan kan bisa, oh tahun lalu kok dapat sekian, tahun lalu dapat sekian. Biasanya setiap tahun tuh nggak sehari 2 hari tuh bertambah. Per tahun ya. Hmm. Kan lumayan kalau nambah satu juga. Bisa kerja tapi bisa libur tapi nggak tapi tetap dibayar. Habis gitu kita masuk ke Bumpo ya. Ini apa? Perihal hari-hari ini akan muncul di kehidupan sehari-hari loh ya. Diingat, diingat biar itu kalian apa ngobrolnya biar pera-pera. Tahu artinya pera-pera? Hmm. Fasih, Hah? fasih Pas. Senji. Iya, biar pasti. Dengerku apa tadi biar dikasih. Dengerku kekasih. Iya sama biar Oke. dikasih. Dengerku biar dikasih. Dikasih apa sih, Ali? Ah. Kasih. Oke, yang pertama, aku jelasin soal tatoe temo ya. Tatoe nani-nani temo. Tatoe temo artinya itu adalah seandainya atau meskipun kata kerja, kata sifat itu atau kata benda itu. Kalau yang bentuk positifnya, kata kata kerja bentuk T. Tatoe, kata kerjanya diganti bentuk T. Ini kan ada T kan, tatoe. Ini T ini kan. Berarti kata kerjanya itu maksudnya diganti dalam bentuk T. Kata sifatnya diganti dalam bentuk T. Kata bendanya ditambah dengan huruf D. Tatoe demo. Kalau kata benda atau kata sifat, nah ini maksudnya ya. Bisa dipahami. Kalau kata kerja sifat, kayak kata sifat I, berarti I yang paling terakhir diganti kute. Tatoe, eh, tanosi I kan. Tatoe, tanoshi, kutemo, gitu maksudnya. Kalau kata kerja, kata sifat na diganti D. Hansamuna, itu kan kata sifat bentuk na ya. Nanya dihapus diganti D. Berarti tatoe hansamu demo. Hmm. Gitu. Mm-mm. Hmm. Gitu. Ini kalau dia kalimatnya apa? Kata kerja, kata sifatnya, kata itunya. Eh, dia kalau positif ya, kalau negatif kita pakai di bawahnya ini kata kerjanya juga ganti na, nakute, nakute, nakute. I-nya ini kan dia harus diganti bentuk T kan, berarti nakute, dewa nakute, kata bentuk kata sifat na juga jana kute, dewa nakute.
gitu. Kalau kata benda ditambah jana kute, dewana kute. Kalau kata sifat i-nya dia juga diganti ku nakute. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa seandainya keadaan seperti itu, hal itu tidak akan mempengaruhi akibat atau maksud pembicara. Contohnya, Karino sakuhin nara tatoe takakutemo kaimas. Kalau barang buatannya meskipun mahal, aku beli. Terus tatoe bengri demo. Kenapa ini kok bengri jadi demo? Karena ini kata No. Atau sifat na. mm-mm. Tatoe bengri demo. Apa ini kanji apa tadi lingkungan? Panggil. Hmm. Ini apa ini? Itu Warukereba Baru warga sukaimasen. sukaimasen. Berarti meskipun praktis, jika tidak baik untuk dilakukan, berarti tidak akan digunakan. Contohnya apa? Walaupun praktis, jika tidak baik untuk lingkungan, plastik. ya cup-cup plastik kayak gitu-gitu. Praktis buat kita, tapi kan kalau dibuang tidak bisa itu ya. Lingkungan tidak bisa mendaur ulang, harus didaur ulang, bla bla dan lain sebagainya. Sebenarnya praktis, tapi kan tidak baik untuk itu juga. Pasti lambat laun akan berubah. Cycling juga kita lihat kayak gitu berubah jadi kertas atau dari bambu, dari apa kan banyaknya udah. Tuh. Terus yang selanjutnya ada tatoe kongkai shippai shita tostemo jikai gambareba seandainya kali ini gagal, untuk selanjutnya akan lebih semangat. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Bisa. Oke. Untuk selanjutnya ada pola tostara. Itu artinya kalau seandainya rumusnya kita pakai kata kerja, kata sifat, kata benda, bentuk biasa atau tidak dirubah apapun, tostara. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan pengandaian. Isi yang dinyatakan pada kalimat pertama adalah pengandaian yang belum terjadi, tetapi dapat saja terjadi. Sedangkan isi yang dinyatakan pada kalimat kedua adalah dugaan atau keputusan. Jadi tostara ini seperti apa ya? Pola kalimat penghubung lah. Pasti kalau ada tostara ini di depan atau di belakang pasti ada kalimat yang menyertai. Contohnya apa ini bacanya ini? Ini kalian semua pasti Panimochi. oh ya. Pasti semua ini Yume ya. Oh, kanemochi ni natta to shitara shigoto wa shinai. Kalau seandainya sudah jadi orang kaya, aku nggak kerja. Berarti kita nggak ada yang kaya ini ya. Di CKB. Masih, Proses. masih kerja semua. Berarti belum ada yang kaya. Nggak apa-apa lah, ada temennya aku berarti. Nggak sendirian. Tostara bisa dipahami ya. Mm-mm. Terus habis itu, ini nih, ini pasti sering kalian keluar mau ngolok orang, mau apa ini keluar ini. Pasti kalian bakal sering pakai ini. Furio suruh pura-pura. Pura-pura artinya ya. Furi nani nari, furio suru. Kata kerja bentuk biasa, kata sifat i juga bentuk biasa, kata sifat na juga bentuk biasa, dan kata benda ditambah no. Habis itu belakangnya furio suru.
Ini artinya pura-pura. Contohnya yang pertama, karewa tonoko to ni suite shiteiru furi o shiteiru ga honto wa shiranai to omou. Anak itu pura-pura tak tahu tentang hal ini, padahal sebenarnya dia nggak tahu. Jadi itu ya, apa? Iya, pura-pura, alay, pura-pura sok tahu, ini sok tahu inilah. Habis itu contoh yang kedua, Tanaka Sawa, dok. Ini apa? Do? Dokusin. Dokusin. Heeh. Ayo, siapa dokusin? Watashi. Dokusin no furio steru ga kekong steru sanin mo sanin kodomo ga iru. Sanin mo kodomo ga iru. Tanaka Sang pura-pura lajang padahal dia udah nikah dan punya anak 3. Berarti kamu pura-pura ini. Anakmu udah 3, tak? Enggak. 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 Jujitsu ya, asli ya. Beli dong. Uh. Yang ada badaknya soalnya. Ya benar benar benar. Habis gitu kita lanjut di pola yang selanjutnya ada sidai. Nani-nani sidai. Segera setelah kata kerja. Kata kerjanya, ini khusus kata kerja aja ya. Kata kerja masnya dihilangin, dicoret. Tabe mas berarti tabe sidai. Terus belakangnya ditambah sidai. Artinya segera setelah kalian ingat pola tatotang. Apa? Tatotang, tatotang itu, tatotang itu di pola berapa sih? N berapa? Apa N3 ini juga ya? Enggak kayak sensei. Belum dipelajarin itu, Sensei. Belum, Udah belum. dengar sensei. Enggak deh kayaknya kalau N3 tatotang. Pola tatotang. Tatotang itu N3 atau N4 ya? Pokoknya ada pula kata kerja bentuk ta, terus belakangnya totang, tatotang. Itu juga sama artinya kayak gini. Segera setelah kata kerja itu. Artinya sama. Tapi polanya hanya kalau ini pakai sidai, kalau tatotang ya pakai kalau sidai ini kata kerjanya dihilangin masnya, kalau tatotang kata kerjanya diganti Bentuk. ke bentuk tak, lampau, bentuk yang sudah terjadi. Itu artinya sama, segera setelah kata kerja itu. Itu kalau sidai ini contohnya Kekaga wakari shidai suguni hokoku Dimas. Dimas. Segera setelah tahu hasilnya, segera melapor. Habis itu, ini kanji apa? Yote. Yote ga kimari Ima. shidai Rendakusimasu. rendakusimasu. Saya hubungi segera setelah rencana diputuskan. Itu shidai. Lalu pola yang selanjutnya ada padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan itu. Terus digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mengungkapkan perbedaan yang mencolok antara kenyataan dengan apa yang dipikirkan. Polanya kata kerja biasa, kata sifat juga bentuk biasa, kata sifat na juga biasa, kata benda ditambah na, warini, wariniwa. Itu artinya padahal atau tidak sesuai dengan kenyataan. Terus contohnya neno.
Tosi, ini Tosi ya. Kalau bisa dibaca Tosi ya. Kanjinya. Tosi no Warini wa Wakakumi Eru. Padahal udah tua kelihatan muda. Gitu. Jadi sebenarnya umurnya udah banyak, tapi dia masih kelihatan muda. On Hmm. terus yang kedua ada Okaneganai Toyuteru Warini Yoku Kai Mono Surune. Padahal bilang nggak punya uang. Sering belanja tuh. Padahal dia bilang nggak punya duit. Tapi nyatanya dia sering belanja. Kelihatan belanja. Perbedaannya sama Noni apa Sensei ini, Sensei? Sama aja Noni. Tapi kalau yang Warini itu, ya kalau padahal semua pada akhirnya kan perbandingan toh antara yang depan sama yang belakang. Hmm. Hmm. Sama aja Warini. Kalau Noni itu, apa ya bedanya sama Warini ya? Mungkin perbedaannya lebih mencolok sama enggaknya deh. Ya sama aja berbeda. Warini sama Noni tergantung kalimatnya kayaknya. Nanti kalau pas muncul ada soal kayak gitu, nanti bisa ngejelasin deh kalau gitu. Apa ya Hmm. perbandingan Noni? Noni sama Warini. Nanti tak cari literasinya terus tak kasih tahu ya, Li. Oh, ini cuma Sensei. Ya, Noni tak catat dulu biar nggak lupa. Noni sama Warini. Perbedaannya. Oke. Terus selanjutnya ada Shikanai. Si nani-nani, Shikanai. Tidak ada pilihan lain kecuali kata kerja atau hanya kata kerja itu. Kata kerja bentuk ru, bentuk kamus ya, belakangnya pakai shikanai, ditambah shikanai. Contohnya ada gokaku suru niwa, benkyo suru shikanai. Tidak ada pilihan lain kecuali belajar untuk bisa lulus. Gitu. Terus, kono apa? Simak. Hmm. Kono shimakara deru ni wa oyogu shika nai. Untuk keluar dari pulau ini tidak ada pilihan lain selain berenang. Siapa yang mau berenang? Musim Nggak dingin. bisa. Nggak bisa. Terus selanjutnya ada hokanai. Sama artinya juga sama shikanai. Tidak ada pilihan lain kecuali itu dan ini juga pakai hokanai. Rumusnya juga sama kata kerja bentuk kamus terus belakangnya dikasih hokanai. Tapi bedanya ini ekspresi ini cenderung digunakan dalam penulisan ya. Ya tapi untuk bicara juga bisa, nggak harus. Tapi kebanyakan cenderung dipakai untuk bahasa tulis hokanai dibandingkan sama shikanai. Terus contohnya, iie ni kaeru ni wa hasiru hokanai desu. Untuk pulang ke rumah tidak ada pilihan lain kecuali berlari. Mungkin itu ya, rumahnya di gunung kali ya. Atau melewati lembah. Enggak Hmm. sih. Kalau lewat lembah harus naik perahu. Terus
Ada Jibung no Koto wa Jibung de Kimeru Hokanai. Untuk diri sendiri tidak ada pilihan lain kecuali memutuskan sendiri. Ini Hokanai. Terus selanjutnya ada Gatai. Pernah dengar Gatai? Nah, Sensei. Ya, apa kalau udah pernah coba bayangin apa? Bayangin apa Iya. dong? Wah, Nikui kayak Nikui Sensei. Ya, kalau Nikui itu dia pakai kata eh, kerja juga ya. Kerja. Mm-mm. Hmm, Tapi kalau Nikui Yasui itu di bola N4. Iya Sensei. Mm-mm. Yari Nikui, Yari Yasui gitu. Itu pola N4. Yari Nikui itu sepertinya pertemuan kapan deh aku pernah bilang itu ya. Apa kalau Nikui itu berarti dia apa namanya susah sulit. Kalau Iya sih. Yasui berarti gampang. Yari Yasui. Gampang. Hmm. Bedanya cuma itu. Hampir tidak dapat Hmm. susah katai. Pola kalimat ini digunakan oleh pembicara saja karena frasa ini menunjukkan perasaan pembicara bukan orang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan perasaan orang lain kalau kesulitan pakai gatai ya. Gatai ini cuma bisa dipakai buat kita menunjukkan perasaan kita doang. Tidak untuk menjelaskan perasaan orang lain gitu. Kalau seandainya kita menjelaskan tentang orang lain kepada orang lain lagi kepada pihak ketiga gitu, kita nggak bisa pakai gatai ini. Kata kerja yang sering digunakan adalah kata kerja yang berkaitan dengan pernyataan, penyadaran, atau perbuatan terhadap objek seperti Shinjiru, Hikaisuru, Iyu, Arawasu. Sama kayak yang Nikui tadi, dia kata kerja masnya dihilangin, terus belakangnya dikasih gatai. Artinya sangat sulit ya, sulit. Sak. Anu hito no kodo wa honton wa dikai jigatai. Apa yang dia lakukan sulit dipahami, sulit mengerti, sulit dimengerti. Itu maksudnya seperti itu. Atau kodomo no koro ni kate morata mocha wa ima demo sutegatai. Sangat sulit membuang mainan yang sudah dibeli pada masa kecil dulu. Aku mah buang-buang aja. Buat apa? Ya kan? Ya nggak Iya, sih? sampah Sensei. Anjay. Anjay. Tapi. Ya kan kalau udah gede ganti mainannya Sensei. Iya udah ganti. Iya, bener. Iya bener sih. Aku juga gitu. Lalu ada selanjutnya wakeganai atau ini ya hazuganai. Suruh hazuganai. Itu artinya murik tidak mungkin. Lalu notnya ada wake artinya itu alasan sehingga jika wake ganai berarti Hmm. secara tidak langsung ditambahkan secara langsung biasanya berarti nggak ada alasan berarti pastilah ya nggak mungkin nggak bisa wake ganai wake gak ari ada kemungkinan wake ganai nggak ada kemungkinan tidak mungkin polanya pakai kata kerja bentuk biasa ditambah hazugana atau wake ganai kalau kata sifatnya dia ditambah naknya seperti nak biasa
ditambah DARU atau DARU. Kalau kata benda ditambah na atau no. Kalau kata sifat i biasa, gak ada perubahan. Ada contohnya karega anogakko ni gokaku shinai wake ga nai. Dia tidak mungkin tidak lulus dari sekolah tersebut. Lalu selanjutnya ada kano juga tareo sukini naranai wake ga nai. Perempuan itu tidak mungkin tidak menyukai laki-laki itu. Siapa ini? Kono ega wa omoshiroi hasu ga nai. Tidak mungkin film itu kok tidak menarik, salah. Menarik. Omoshiroi kok. Film itu Nanti aku ganti. tidak mungkin film itu. Menarik. Kalau omoshiro kunai baru. Oh. Nanti aku ganti ya. Mm-mm. Oke. Setelah wage ganai, ada pola selanjutnya. Ini terakhir. Ada pola selanjutnya yaitu pola kuseni, nani kuseni. Padahal, tapi kuseni di sini biasanya dibuat buat ngejek atau membantah, Hmm. nantang. Tidak sama dengan ini, tidak sama dengan noni ya, karena ini ngejek kuseni. Umumnya untuk mengejek, merendahkan orang lain, meremehkan, tidak sama dengan noni yang mengandung ketidakpuasan. Ini yang mengandung ketidakpuasan ini maksudnya kuseni loh ya, bukan noninya ya. Maksudnya ini umumnya 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 digunakan untuk mengejek atau meremehkan orang lain, tidak sama dengan noni yang mengandung ketidakpuasan. Yang mengandung ketidakpuasan ini kuseni ini. Kata terus apa namanya? Rumusnya kata kerja biasa, kata sifat biasa, kata sifatnya juga biasa, kata benda no kuseni. Contohnya Shiteru kuseni oshiete kuren. Padahal tahu tapi nggak ngasih tahu. Terus genki na kuseni byoki no furi. Oh, shiteru. Furi tadi apa? Dapur. Hmm. Pura-pura. Itu padahal sehat, tapi pura-pura sakit. Biarin. Gitu ya. Ini digabung juga bisa. Atau padahal punya uang, tapi pura-pura nggak punya. Gimana? Anegaru kuseni. Hmm. Apa tadi? Kalimat terakhirnya. Yang furi pura-pura. Oh, Okan ya aru. Okan ya aru kuseni. Hmm. Pura-pura nggak punya. Mm-mm. Nai furio steru. Naik Nai furio naik steru. Pura-pura okanegan aruku seni. Padahal ada uangnya tuh pura-pura nggak ada. Pura-pura nggak punya uang. Gitu. Siapa yang gitu? Adakah? tidak. Ada lah, percaya sama kita. Adakah? Kalau bilang nggak ada nanti nggak ada beneran. Bukan Udahlah. loh. Nggak ada beneran apa? Bukan uangnya. Orang yang pura-pura. Orangnya.
Ada lah ya. Kayaknya sih ada. Tapi bukan aku. Iya. Iya. Kiu kiu. Terus ini aku mau kalian ingat nggak dulu yang di N4 pasti pernah dengar bentuk perintah langsung mere gitu mere. Pernah ya? Tapi Enggak. ini tapi ini yang eh, bisa dibilang karena ini mereke, jadi dia ada perintah sopan, ada yang perintah nggak sopan. Kalau mere biasanya yang ini aku jelas ini nanti kayaknya yang nggak sopan. Soalnya bukan kudasai. Mereke itu kudasai itu te kudasai itu dia juga bentuk mere, tapi itu adalah yang bentuk sopan, yang bisa dipakai untuk siapapun. Ya te kudasai, tabe te kudasai. Itu kan bentuk Hmm. kalimat perintah ya. Tapi dia yang sopan. Ini yang mau aku jelasin mereka yang tidak sopan. Yang kata kerja, ini nanti di ujian N3 juga keluar loh ya. Ada keluar mereka ini. Terus tata caranya itu yang bentuk kata kerja kelompok pertama, bunyi konsonan U sebagai bunyi terakhir dari bentuk kamusnya dirubah menjadi hmm, bunyi konsonan E. Kaki Mas menulis Aku kaki jadi Mas. kakek. Kaki. Kalau dia yang kasar, Masnya Aku. dihilangin. Kakek. Kakek ya, Yome ya. Gitu. Bisa juga ini kalau bentuk bisa, bentuk kanoke, tahu. Hmm. Mm. Oh, Mm-mm. Ini juga bisa diartikan bentuk kanoke yang bisa ya. Kakeru, kakek mas yo kita bisa menulis. Tergantung nanti kalian pinter-pinter aja baca situasi. Tapi kalau yang bentuk mere yang di kake mas itu kake, kaki mas ini kan jadi kaku terus kake jadinya kake mas. Ini kalau bentuk merenya masnya hilang. Kake, yome, tabeo gitu. Kalian nggak pernah tadi gituin sama orang Jepang. Tapi kalau orang Jepang, Oh, orang sering, Sensei. Makanan ya, sehari-hari. kalau udah deket sih. ya, enggak sih semua kayaknya gitu. Iya. Kalau aku Masa sih? ada Shokuing tapi dia udah laki dan udah tua sih. Mm-mm. Dan bukan yang kasar sih, emang cara ngomongnya gitu Ya, kali ya. cara ngomongnya gitu, gitu. Ada, yaitu kalian juga harus memahami bukan bentuk kanoke ya. Nanti kalian mikir, oh bisa, bisa makan gitu, tapi gitu. Enggak, itu maksudnya nyuruh kalian makan gitu loh. Atau em, ngambil tore ya tore gitu, doke ya doke, kayak gitu-gitu. Itu bentuk mere yang apa namanya? Yang bisa dibilang sebenarnya kalau menurut tata bahasa Jepang itu adalah perintah kasar, tapi sangat biasa digunakan untuk kita berbicara di lingkungan lah, maksudnya dalam lingkungan kerja yang mungkin pada saat itu tidak dalam keadaan rapat. Maksudnya kalau hanya ngobrol-ngobrol di tempat gitu, pasti itu nanti keluar. Kalian juga jangan kaget. Tinggal kalian pinter baca situasinya, apakah itu penjelasan tentang bisa, menunjukkan tentang bisa atau tentang hmm, menyuruh, tuh, ya. Kayak yang Terus di jalan itu sih. tomare Tomare. gitu. Tomaru kan dia kata kerja bentuk itunya kan tomaru ya, kata bentuk kerja bentuk kamusnya. Tapi karena dia mere, dia menyuruh, dia tomare gitu. Itu nadanya juga nggak tomare gitu, enggak. Nadanya agak ngegas karena di jalan ya, maksudnya ngasih tahu
bahwa memastikan kita harus berhenti gitu. Jadi nadanya juga beda. Tomare gitu. Itu juga ini mirip tuh. Terus kalau kata yang bentuk kedua itu belakangnya dibubuhi ro. Tabemas kan kata dia bentuk kedua ya, tabero gitu. Mas Miro gitu. Pernah dengar Hmm. juga kalian? Oh, Mm. Pengecualian pada kata kerja kuremas tidak bisa untuk jadi kurero ya. Tapi cukup aja nggak ditambahin nggak dibubuhin apa-apa, masnya aja yang dibuang. Kure ya kure itu pengecualian untuk kureru dake. Kureru ini juga bentuk kata kerja kelompok kedua. Terus kata kerja kelompok ketiga kan simas-simas ya kata kerja kelompok ketiga tuh. Berarti simasnya itu diganti siro. Pengecualian satu yang bentuknya berubah hanya kata kerja kimas aja. Dia hanya menjadi koi. Nggak tahu ini kenapa kok jadi koi. Pengecualian hanya dia koi. Kalian pernah dengar kata-kata koci koi? Mm-mm. Mm-mm. Kecil Sering. gitu. Mm-mm. Yaitu, tapi kalian sudah memahami ya, maksudnya koci koi itu nyuruh kalian untuk datang gitu, paham? Datang. Iya, sering itu pakai ini. sih malah. Ke siapa kamu makainya? Iya, sah sih. Oh, aku juga kadang. Kecil. Tapi mungkin apa ya pembawaannya kalau dibikin imut-imut gitu nggak itu ya nggak jadi mereka kucikoi gitu. Yaitu adalah ini ya kata kerja seperti aru, dekiru, wakaru tersebut tidak memiliki bentuk imperatif ya nggak bisa nggak ada kalau wakaru kalau aru, dekiru, wakaru itu nggak ada. Oke. Terus selanjutnya yang ini adalah bentuk larangan. Nak itu tahu kan ya kalian? Baik. Kau, kau nak, suaruna, hasiruna, hanasuna. Jadi bentuk kamus belakangnya tinggal ditambahin nak. Tapi kalau di sini kalian juga harus berhati-hati sama naknya kan saibeng. Nah, nah Nah, itu Iya, tuh. di sini juga pakainya gitu. heh. Nah, Nah, cuman kalau nanya kan saibeng di sini kan pakai itu ya, patek, apa, patek, pakai logat, maksudnya ada intonasinya dikit gitu loh. Hmm. Nah, anu anu sa, gitu-gitu. Iya, kalian juga harus membedakan di situ aja. Kan ada nanti apa pola kalimat yang sa juga ada toh. Terus kalau cukup berhati-hati di eh, ini naknya sawaruna hanasuna. Kalau seandainya ada orang pas kalian jalan, kalian ditegur ada nak-naknya ya berarti dia ngelarang kalian untuk apa gitu. Itu nak ini bentuk nak. Terus aku juga mengenalin juga kata keterangan. Kata keterangan ini atau fukusi. Kata keterangan yang ada di nanti banyak keluar di doka ya. Dihafalin ya kata keterangan. Ada kata keterangan, ada daibu atau cukup atau lumayan. Pasti ada yang sering kalian pakai daibu. Mana coba baca sendiri coba. paling Pasti sering ada denger yang, tuh Mamonaku sih. iya mamon aku. Di kereta pasti. Ya,
Zibung. Daibu. Daibu ini juga sering deh kayaknya kalau di tempat ini. Wazato. Sengaja wazato. Nah, sui-sui ini. Sui-sui ini. Tanpa sadar terlanjur. Sui-sui. Ini di sui. Sui ini di depannya apa yang terlanjur itu ya. Contohnya apa? Pas kalau kalian disuruh apa ya? Disuruh beli apa gitu di kombini. Ih ini bagus, ih ini bagus, ih ini bagus. Padahal kalian cuma disuruh beli yang warna merah aja gitu. Ternyata warna kuning, warna hijau, warna apa gitu enak. Bukan enak, bagus gitu. Jadi kalian tabecau desyo, kok tabecau, kacau desyo, katesi mau kan ya. Karena kamu disuruh beli yang merah, ternyata yang pink juga bagus, ternyata yang hijau juga bagus. Jadi kamu tanpa sadar udah terlanjur, ah beli aja deh, beli aja, beli aja. Ini bukan tanpa sadar pingsan, bukan ya. Tapi maksudnya tanpa sadar yang, ih bagus beli, ih bagus beli. Terlena Sensei. Ah, itu pakai sui-sui. Sui kacau nih, sui kacau nih gitu. Berarti dia udah terlanjur kebeli ini gitu. Ya bukan penyesalan, tapi kamu ngasih intinya kamu ngasih tahu aku kebeli ini karena aku tergiur sama apa yang mungkin pandanganku melihat bagus jadi aku kebeli. Padahal kamu disuruhnya cuma beli satu. Ini sui-sui ini. Bisa pakai sui. Ini dikasih di depannya kata kerja itu tadi. Kalau wazato, wazato dia bisa berdiri wazato des itu bisa. Atau wazato apa gitu bisa. Guzeng itu secara kebetulan. Secara kebetulan ini banyak ya foto banyak kalau untuk kata keterangan. Kalau kebetulan terus tama-tama juga kebetulan. Yagate, Yagate ini aku kok nggak pernah pak siapa yang pakai. Kekyoku biasanya akhirnya yang sering kepake tuh. Tapi apalin ini karena di ujian. Ini ada Fukushi. Terus ada lagi 10. Naka-naka. Ini naka-naka pasti sering kalian pakai. Naka-naka. Naka-naka. Bentar. Naka-naka ini. Tap, bukan naka-naka ini lebih ke. Memang tidak mudah. Tapi presentasinya di atas 50% bisa. Kalau naka-naka. Iya Kak? Iya. Nah, di separuh lebih kamu bisa itu naka-naka. Masih ada kemungkinan bisa, tapi tidak mudah itu ya ini cukup positif. Maksudnya dia tidak mudahnya itu angka mudah sama tidak bisanya itu lebih banyak bisanya gitu loh. Jadi bukan yang nggak bisa sama sekali maksudnya nggak bisanya 80%, bisanya 20% bukan, tapi bisanya 80%, nggak bisanya 20% itu kamu bisa pakai naka-naka. Dia masih bisa, kamu masih bisa, tapi ada nggak bisanya gitu loh. Bukan yang nggak bisa, ada bisanya ya. Tapi yang bisa, tapi ada nggak bisanya. Aku pakai naka-naka. Tuh, Yara. Paham? Paham nggak? Mm. Paham ya, Eh, naka-naka. Naka-naka. Habis itu Doyara. Doyara tampaknya. Domo sepertinya. Entah kenapa. Ichio untuk sementara waktu itu dah itu ya. Ichidoni sekaligus Shida ini secara bertahap ini
sida ini ya secara bertahap, bukan pola kalimat sidai, bukan ya. Tadi kan udah dijelasin Hmm. sidai. Terus ini Jojo ini perlahan-lahan. Eh, Jojo ini perlahan-lahan. Terus Hmm. tonikaku, Jojo ini perlahan-lahan. Jojo ini perlahan-lahan ini tapi ke positif ya. Terus tonikaku pokoknya. Terus Toria itu untuk sementara sama kayak Ichio. Cara penggunaannya juga sama, Ichio. Pertama-tama bisa Ichio itu. Ichio, Hmm. Toriaizu itu bisa pertama-tama Ichio. Gitu. Kalau seandainya kamu ditanya nih, kamu bisa masak masakan Indonesia apa gitu. Aku bisa masak nasi goreng. Biasanya orang Jepang tuh taunya nasi goreng, mie goreng gitu yang sering tahu ya. Terus coba jelasin eh, bagaimana step-stepnya. Bisa kamu pakai Ichio untuk sementara kamu eh, apa nyiapin ini, nyiapin ini tuh bisa. Toriyasu bisa untuk sementara. Atau kamu disuruh melakukan sesuatu yang berkelanjutan dengan hal lain gitu. Toriyasu Korea Tokimas gitu. Mata Owatara Okanokoto Yarimas itu bisa. Itu Ichio sama Toriyasu. Artinya sama, penggunaan juga sama, terserah kalian mau pakai yang mana. Terus ada Mushiro. Mushiro itu justru atau lebih baik ya pakai itu. Oke, bisa dipahami sampai sini. Hai. Bisa. Ini apa? Fokusnya dihafalin ya. Nanti tak tambahin lagi. Tak keterangan. Hmm. Ini soalnya di Dokai banyak pasti yang muncul kayak gini-gini. Ada itu, ada juga di soal, ya kan, Ali kan kamu pernah toh ikut ujian. Kan ada toh ini, kata keterangan ini muncul di ujian. Entah satu soal atau apa, nanti disuruh milih kata penghubung atau kata keterangan ini. Pasti ada. Terus di Doka ini baca banyak itu. Kalian, oh ya, kalian latihan dokainya gimana? Gak pernah latihan tugas sih. Enggak latihan. Jadi dulu sebel sama Dokai. Iya. Itu Menyita mah waktu ya. sengaja. Menyita waktu ya Doka itu. Oke. Kalau itu aja banyakin latihan anu baca kekuatan bukan kekuatan. Berapa lama kalian bisa baca satu soal itu sama artinya gitu. Soalnya karena doka itu kan menghabiskan itu ya, menghabiskan waktu ya. Kalau kita baca satu-satu maksudnya dipahami satu-satu, nanti waktu kalian habis di dokai. Mm-mm. Jadi supaya kalian dokainya juga nggak hanya sekedar jawab. Dari sekarang, maksudnya kalian sering baca-baca di aplikasi kan ada toh banyak toh latihan latihan dokai gitu kan. Nggak usah dikerjakan nggak apa-apa. Tes aja kalian seberapa lama kalian itu bisa memahami satu kalimat yang panjang itu sampai kalian tahu isinya aja. Nggak usah jawab dulu. Oh aku bisa pahami ini berapa menit gitu. Aduh kalau segini nggak cukup. Kalau segini nggak cukup. Kalau segini nggak cukup gitu. Semakin hari semakin ditingkat. Latihan baca dulu aja sampai mengerti apa itu dokainya, isi dokainya. Nanti jawabnya belakangan. Yang penting kamu tahu arti apa itu metode.
bagaimanapun eh, doka itu memang tidak harus dibaca semua. Tapi kalau kalian bisa baca cepat dan kalian semua, pasti jawabannya juga benar. Oke? Sambil latihan baca itu ya, baca doka ya. Oke. Hmm. Bisa bangun bahasa Jepang ya, ribet. Seharusnya Jadi, udah bisa, seharusnya udah bisa ngomong aja udah ya, orang udah bisa kerja loh. Betul. Hmm, oke. Sekarang kita Rensu soal. Coba dibaca sendiri dari itunya, jawabannya. Oke. Saya mau coba Sensei. Oke, Hmm. たとえ雨が降っても試合は行われます。oke. Berarti yang nomor あ、A. Kenapa kok jawab A? eh, Kenapa itu nggak jawab? Kenapa nggak jawab B? itu apa sih namanya kata kerja Ya. terus diganti ke T Mm-mm. jadinya temo. Mm-mm. Tapi kan bisa dia. Tatoe, Oh, Amega, Futara. belakangnya negatif enggak. sih pasti. Ini Hmm. Kalau seandainya dia yang C sama D jelas gak mungkin ya. Karena food, food kan dia ada su kecil. Ya pasti ada kemungkinan Temo sama Tara. Seperti yang Ali tadi bilang, juga bisa seperti itu. Hmm. Tatoe. Kenapa harus jawab Temo? Karena di depan ada satu tatoe. Hmm. Kalau tatoe di tengah pun berapa kalimatnya, berarti belakangnya pasti temo. Temo. Karena tatoe nani-nani Temo. Walaupun kita bisa mikir bahwa Futara. Logika juga bisa. Maksudnya kita seandainya pilih logika Futara. Bisa kan? Ada kan kotoba Futara. Kalau Hmm. Omega Futara ada. Benar, nggak salah kalau seandainya ini Futara. Tetapi kita juga harus melihat di mana di depan ada tato W. Betul. Mm. Kalau tato W belakangnya pasti ada O. Temo. Mm. Jadi nanti kalau seandainya seandainya nih ya jeleknya kita membaca soal dan kita tidak bisa mengartikan, pastikan tidak semua, pasti ada beberapa khotbah yang mungkin pada saat itu khotbah itu kita nggak tahu sama sekali. Ya jalan kalian satu-satunya adalah yaitu tadi Lihat pola dilihat kalimat. pola kalimatnya apa yang sudah kalian hafalkan dari pola pola kalimat itu. Bahkan jika kalian tidak bisa mengerti artinya pun, kalau di depan tato oh belakang itu pasti temo, gitu loh. Ya udah, ganti cari. Ini kan pasti soalnya nanti juga nggak semudah temo kayak gini kan, gitu loh. Hmm. Pasti nanti ada food temo kah, futara, apalah yang lainnya, yang mana oh depannya tato oh berarti aku milih betul kayak gitu loh. Kalau seandainya ini jeleknya kalian nggak bisa mengartikan, makanya hafal itu tuh juga sangat penting ya apa pola kalimat itu karena pola kalimat kan nggak cuman satu doang kayak gatai kayak nikui kayak yasui doang kan kayak gini tatoe nani nani demo. Hmm. Oke, terus selanjutnya
Hmm. Bukan sensei. Iya, coba dibaca. Moshito karakuji ni atatta toshitara Hmm. nani wo shimasu ka? Nani o shimasu ka? Ya, Nani mo shinai. Shigoto wa shinai. Yamemasu? Kune kaeru? nani kaeru. Hmm. Ya, ini moshi takara kuji ni atatato shitara. Kalau seandainya menang lotre, Mana? Ngapain? mau ngapain? Lihat berapa dulu lotrenya. Kalau 15 M hilang. Ya 15 M tak bagilah. 1 M 1 M. Aduh, Kita pulang, liburan. Pulang. Pulang. Oke. Tok iye ba, ini apa? apabila dikatakan Kayak, Hmm? kayak, Ini biasanya sering dipakai gini. Alisang tok iye ba, gitu. itu pernah belajar gak? Hmm? Belum. Bentar sensei. Oh, iya. Tok iye ba. Biasanya juga dipakai kalau Osaka tok iye ba, Tokyo tok iye ba, gitu. Apa yang paling Ngomong-ngomong sensei, enggak ya? Ngomong-ngomong, bukanlah tok iye ba. Tok iye ba bukan ngomong-ngomong. Kayak jikalau gitu semisal sensei. Jikalau. Iya, jikalau ngomong-ngomong itu tokorode, Cinamini final ini PTW. itu ngomong-ngomong. Lebih ke ngomong-ngomong. Tok iye ba jikalau bisa. Kalau aja juga bisa. Kalau Alisang gitu. Alisang tok iye ba berarti yang fokusnya Alisang tuh apa gitu loh. Kalau seandainya Tokyo tok iye ba Asakusa Iya, gitu. Gitu seandainya. Tokyo tok iye ba eh, Skytree apa gitu yang paling terkenal di situ. Terus selanjutnya ya. Selanjutnya ini. Oh, diisi dari Hmm. Shupatsushimashima. Shimashou. 준비가 되기시다이 Dekisi dari Shupatsushimashima. Supatsu shimashou. Berarti segera setelah Setelah menyelesaikan persiapan. persiapan, Oke. persiapannya setelah selesai, segera apa berangkat apa sepatu berang beruang berangkat. Ikimashou. Supatsu shimashou.
Oke, selanjutnya udah. Oh, bukan sensei. Ya, Oke, Ganai. oke, Ganai. Apa berarti artinya? Nggak mungkin orang itu tuh ngelakuin itu. Gimana sih? Ada gitu gak sama Iya. koto seru. Oke. Hmm. Orang itu tidak mungkin Hmm. melakukannya. Atau bisa dibilang orang itu bukan pelakunya lah gitu. Gampangnya bilang. Orang itu nggak mungkin melakukannya. Orang itu tuh siapa? Hmm. Oke, selanjutnya. 時間がないので、タクシーで行くしかない。Oke, enak banget ini. Tahu sih deh, iku si kanai. Oke, terus こう話は信じapa tadi? がたい。Oh, bukan Shinjiniku ya, karena ini pola N juga. Nikui bisa, Shinjunas, Shinjinikui. Tapi di sini Shinjiasui ini. Oke, terus お金。hmm. Densha ga tomatta no de aruku ない。hoka nai. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berjalan. Ini coba kalau seandainya ada Hokanai, bisa loh. bisa. Karena nggak ada. Kalian juga milih jawabannya juga dipikir-pikir gitu juga ya. Triknya bisa jadi trik itu. Baru kalian bisa kebingungan kalau si Kanai ada Hokanai.
Pilih yang mana, Sensei? Aku nggak milih, nggak jawab aku. Nah, kalau di Sikeng, gimana dong? Nanti tak kasih tahu yang bikin soal, jangan dibuat bingung. Yang pasti-pasti aja. Masih aja. Kalau seandainya itu ada Hokanai sama eh, Ikanai. Shikanai, kita Mhm. kembali ke, ya terserah kalian mau pilih yang mana. Karena sama kan, Sama sensei. sama artinya, sama juga pola kalimatnya, Tapi sama kalau juga, ternyata sama juga itunya, apa? Pola kalimatnya sama, artinya sama, cara penggunaannya juga sama gitu. Kalau seandainya, tapi aku rasa nggak mungkin deh kalau dua-duanya Hokanai sama Shikanai. Haruku Shikanai, Haruku Hokanai. Densha ga tomatta no de Haruku Shikanai. Bentar, Shikanai. No de, Densha de. Kalau seandainya ini Takushide Ikushikanai, ya berarti harus pilih Shikanai nggak sih? Takushide Iku Hokanai. Ya sama aja, nggak bisa dibedain. Sama, kembali ke yang tadi aja loh, sama. Ya nggak sih? Tidak ada pilihan kecuali ini. kembali ke yang koreksi. Iya, heeh. Mut-mutan dia lah. Lah ini nih. Tapi kita juga nggak tahu itu dibuat nulis apa dibuat apa. Hmm. Kalau Hokanai kan kebanyakan dibuat tulisan ya, Bahasa tulis. bahasa tulis ya. Kecuali kalau seandainya di situ lihat kalimatnya, kalau dia percakapan, kalian harus milih si kanai. Shikanai. Hmm. Tapi kalau kalimat-kalimat aja, coba ulang, coba analisis kalimat itu, apakah kalimat itu adalah pembicaraan, pembicaraan atau osirase mungkin. Kalau seandainya osirase, kalian harus pilih Hokanai. Tapi kalau di situ percakapan, kalian harus milih si kanai. Kalau Hokanai kan cenderung untuk bahasa tulisan ya. Bisa jadi nanti di situ tulisannya bukan Hokanai, Hoka Arimaseng gitu. Hmm. Hoka Gozaimaseng gitu. Ada kan kalau osirase. Mm-mm. Kalau osirase dia nggak akan menulis Shika Arimaseng. Dia pasti nulis Hoka Arimaseng. Ya, kalau ada pilihan Hoka sama Shika, itu tadi ya, ini bedanya kalau di Hoka, kalian bisa melihat itu adalah bentuk instruksi yang formal atau osirase atau penulisan yang mungkin lebih baku. Tapi kalau itu kalimatnya kalian lihat bukan percakapan, kalian juga lihat kalau ini bisa, kalau ini dalam konteks cuman pembicaraan biasa, kalian pilih si kanan. Kalau ini, kalau ini sama-sama, kalau ini mungkin Hokanai. Kenapa pilih Hokanai? Mungkin karena ini nggak ada ya, nggak ngerti kalau di sini tulisannya. Yang Sagato Matanode
Aruku Shikanai. Aruku Shikanai. Kalau ngasih tahu teman, bisa aja. Ya, kalau dilihat jawabannya cuman Hokanai, ya pilih Hokanai. Kalau ada dua-duanya, berarti kalian harus lihat kalimatnya di sini, apakah ini bentuk osurase atau pembicaraan biasa. Kalau Hokanai, lebih ke bahasa tulis. Oke? Oke. Hmm. Terus ini, milih. Milih itu. Kanji. Hmm. Hmm. Yang ini apa, yang ini mana? Ini sering keluar loh. AA Sensei. A, A, Ah, ah. ini gede. A, Mm. T yang mm-mm. Ah, ah. Oke, bisa dimengerti untuk nyampe ke sini ya. Nanti penjelasan yang ditanyain sama siapa? Sama Ali soal Noni sama Warini. Nanti tak kirim di itu ya, di Discord ya, biar kalian bisa lihat semuanya ya. Hmm. oke, Oke. Sensei. Lalu lalu sama tak cariin juga literasi gimana cara kalian bisa membedakan kalau Hokanai sama Shikanai itu deh. Kalau ada, kalau nggak ada nanti juga nggak. Tak itu. Yang kalian bikin, yang kalian perlu itu patokannya ya itu tadi aja. Oke?